Nah, untuk pendidikan PTBK di Indonesia sendiri atau untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu terbagi menjadi dua, yaitu segregatif dan non-segregatif. Pendidikan segregatif itu apa? Yaitu merupakan pendidikan di mana para siswa dengan kebutuhan khusus ini atau disabilitas, mereka belajar atau bersekolah di tempat yang memang khusus untuk mereka. Contohnya tuh jika kalian pernah lihat atau mendengar yaitu SLB, sekolah luar biasa, itu merupakan salah satu bentuk pendidikan segregatif. Nah, mereka tuh di sana dikelompokkan ya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi disabilitasnya itu bagaimana. Contohnya untuk tunanetra itu akan mendapatkan kelas tersendiri khusus untuk tunanetra, atau tunarungu mereka juga akan mendapatkan kelas tersendiri bagi mereka yang tunarungu sendiri. Nah, pendidikan yang kedua yaitu non segregatif, yaitu pendidikan terpadu. Nah, di pendidikan non segregatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pendidikan integratif dan pendidikan inklusi. Pendidikan integratif itu apa? Yaitu pendidikan di mana ya mirip-mirip dengan inklusi, di mana siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus itu belajar di kelas yang sama dan tempat yang sama, tetapi tidak semua sekolah itu terkadang menerima. Ya, contohnya tuh kayak untuk masuk sendiri nih, siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas biasanya akan diberikan syarat jika mereka tidak bisa mengikuti pendidikan di kelas atau sekolah tersebut dalam jangka waktu yang mungkin sudah ditentukan oleh mereka, dan siswa itu tidak bisa, maka siswa itu mungkin akan dikeluarkan atau dipindahkan. Nah, di sini juga siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas itu dipaksa atau dituntut agar mereka belajar sesuai kebutuhan siswa reguler, yang mana kita sendiri udah tahu kan kalau uh, siswa reguler dan disabilitas itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak semua tuh bisa belajar sesuai dengan kebutuhan siswa reguler. Jadi mereka dipaksa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan atau emang pelajaran yang khusus atau materi yang khusus untuk siswa reguler. Jadi para siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas ini tidak mau ya harus mengikuti sistem di sekolah tersebut, tanpa sekolah itu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan atau kekurangan siswa-siswa disabilitas ini. Nah, yang kedua, yang terakhir ada pendidikan inklusi, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, pendidikan inklusi di mana semua siswa, entah itu reguler atau berkebutuhan khusus, belajar di kelas yang sama dengan materi yang sama, tetapi dengan diperhitungkan lagi dengan bobot kebutuhan mereka masing-masing. Contohnya jika pelajaran olahraga nih, ada siswa dengan kebutuhan khusus yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan kegiatan seperti push up atau berlari, dan ada mata pelajaran di mana mereka diharuskan untuk bisa melakukan sit up, push up atau berlari, mungkin bisa diganti, disesuaikan lagi dengan kebutuhannya dengan mungkin materi atau teori yang lebih ditekankan untuk siswa tersebut karena siswa tersebut tidak bisa melakukannya dalam praktik. Atau contoh lain, jika di kelas itu ada siswa dengan kebutuhan ya kecerdasan istimewa, mungkin siswa itu bisa mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhannya dengan bobot yang disesuaikan lagi dengan kecerdasannya itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke falsafah pendidikan bagi PTBK Sekolah Inklusi. Nah, untuk falsafah sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama pendidikan untuk semua. Lalu itu artinya setiap anak itu berhak mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Selanjutnya adalah penerimaan terhadap perbedaan, yaitu artinya setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Lalu ada belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Setiap anak itu berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh
membedakan para peserta didik, walaupun peserta didik itu sendiri mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas, kita tidak boleh mengurangi perhatian kita terhadap peserta didik tersebut. Yang terakhir ada integrasi pada lingkungan. Artinya tuh setiap anak berhak menyatu dengan lingkungan dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Selanjutnya kita akan masuk dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip pendidikan inklusi itu terdapat 7 prinsip. Yang pertama adalah non-diskriminasi, kedua aksesibilitas, ketiga partisipasi penuh, 4 ada kesetaraan dalam pendidikan, 5 pendekatan berbasis kemampuan siswa, lalu keenam kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan terakhir penghargaan terhadap keberagaman. Nah, untuk non-diskriminasi itu artinya setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan khususnya sendiri. Nah, lingkungan belajar itu harus inklusif dan menghormati keberagaman dari siswa-siswa tersebut. Hanya karena siswa tersebut ya mungkin punya kekurangan secara fisik, ya kita tidak boleh membedakannya dengan ya menaruhnya di kelas tersendiri dan belajar sendiri, itu sebenarnya nggak boleh. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu di mana sekolah atau pihak-pihak sekolah itu merancang sedemikian rupa agar setiap siswa itu dapat mengakses pendidikan yang sama. Jadi bukan hanya siswa reguler saja yang dapat mengakses pendidikan secara layak, tapi juga siswa-siswa dengan kekurangan atau siswa dengan disabilitas itu dapat mengakses pendidikan yang layak. Contohnya tuh ya sekolah memberikan akses untuk ya mungkin buku-buku khusus yang berisi materi pembelajaran gitu khusus untuk tunanetra, contohnya gitu. Atau mungkin sekolah menyediakan kayak materi pembelajaran itu melalui bentuk visual atau PPT yang mungkin dapat digunakan untuk siswa-siswa dengan ya kebutuhan seperti tunarungu. Jadi semua siswa dapat mengakses pendidikan yang layak dan sama. Selanjutnya yang ketiga ada partisipasi penuh. Itu artinya semua siswa itu didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis dan berpartisipasi secara penuh. Jadi tidak ada siswa yang partisipasinya kurang atau tidak aktif hanya karena kekurangannya tersebut. Yang keempat ada kesetaraan dalam pendidikan. Nah, maksudnya apa? Yaitu semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, tidak semua individu dalam pendidikan inklusi itu dapat menggunakan kurikulum yang sama. Mungkin contohnya jika kita mendapatkan siswa dengan kebutuhan khusus seperti kecerdasan istimewa, tidak mungkin kita akan menggunakan kurikulum yang biasa digunakan oleh siswa reguler. Kurikulum itu harus disesuaikan lagi dengan kemampuan dan ya intelektual dari siswa yang mengalami atau mempunyai kecerdasan istimewa itu. Nah, yang keenam, maksudnya yang kelima, pendekatan berbasis kemampuan siswa, yaitu fokus dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ya siswa tidak harus dituntut bisa menguasai semua pelajaran. Ya, siswa dapat diasah potensi penuhnya sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Mungkin contohnya tuh jika kita ambil contoh dari dunia nyata, mungkin teman-teman pernah mendengar atau melihat seorang tunanetra, siswi tunanetra yang mempunyai kemampuan yang sangat bagus dan potensi yang sangat bagus dalam bernyanyi, yang sudah tampil di kancah internasional juga, sehingga saya sudah tampil di American Got Talent juga atau Asian Got Talent. Ya itu mungkin bisa menjadi contoh di mana sekolah tuh ya memfasilitasi agar siswanya itu dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keenam ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu pendidikan inklusi dapat ya menuntut adanya kolaborasi antar
guru, orang tua, wali, siswa, staf, pendukung, dan komunitas yang terlibat. Jadi semua di sini itu bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung para pelajar itu belajar dengan nyaman dan inklusif di kelas itu tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan gitu. Jadi semuanya itu belajar dengan sama dan tidak ada yang dibedakan. Yang terakhir ada penghargaan terhadap keberagaman, yaitu eh, perbedaan di antara siswa lain itu tidak dilihat sebagai hambatan, namun bisa dilihat sebagai kekayaan dalam kelas atau lingkungan pendidikan itu sendiri. Hanya karena ada siswa yang berbeda bukan berarti siswa itu menjadi hambatan. Itu bisa kita jadikan sebagai ya kolaborasi, atau kita bisa melihatnya sebagai kekayaan di kelas itu sendiri, bahwa contohnya nih kelas kita tuh ternyata beragam loh, tidak hanya ada siswa reguler yang gitu-gitu aja, tetapi ternyata ada juga siswa dengan kebutuhan khusus namun juga dapat bersaing dengan siswa reguler. Masuk ke implementasi pendidikan inklusif. Nah, dalam implementasi pendidikan inklusi, dalam pembelajaran sendiri, yaitu melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pengajaran untuk memastikan bahwa setiap siswa, entah itu yang reguler atau disabilitas, itu mendapatkan ya pengalaman belajar yang optimal dan dapat berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam kelas tersebut. Jadi yang bisa untuk berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan pengalaman belajar yang layak dan maksimal itu tidak hanya siswa reguler, tetapi siswa dengan kebutuhan khusus itu sendiri. Pembelajaran inklusi berfokus juga pada keterlibatan dalam setiap kelas, ya terutama di kelas reguler yang terdapat siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi sambil memastikan bahwa kebutuhan individual mereka dipenuhi melalui pendekatan yang fleksibel. Lalu untuk implementasi pembelajaran inklusi itu juga harus dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan individu siswa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas reguler. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif bagi siswa-siswa ya di kelas tersebut. Yang pertama yaitu penyesuaian kurikulum pembelajaran ya, sesuai dengan kebutuhan dari siswa-siswa tersebut. Lalu ada pelatihan kompetensi guru, selanjutnya ada lingkungan belajar yang fleksibel yang dapat mendukung infrastruktur dan media belajar. Lalu peran orang tua, masyarakat, dan semua yang terlibat dalam pendidikan inklusi itu. Selanjutnya ada pendekatan individual dan evaluasi. Nah, pendekatan individual ini menggunakan rencana pembelajaran individual dan evaluasi yang berbasis dengan kemampuan. Lalu ada dukungan emosional dan sosial, pengembangan keterampilan lingkungan agar bisa menciptakan lingkungan yang inklusif. Lalu ada pendanaan dan kebijakan. Dan terakhir yaitu kesadaran akan keberagaman dalam kelas itu sendiri dan keberagaman akan kebutuhan siswa-siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran itu seperti kurikulum itu harus disesuaikan agar fleksibel untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Diferensiasi ini mencakup kayak modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran agar siswa-siswa tersebut dapat mengikuti dan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Lalu juga bisa dengan menyederhanakan materi bagi siswa dengan dengan menyesuaikan dengan kualitas belajar dan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi materi bisa diberikan secara lebih mendalam sesuai dengan kemampuan siswa tersebut, dan siswa tersebut juga dapat memahami materi tersebut. Lalu dari sisi proses sendiri dapat dengan menyediakan cara belajar seperti
diskusi kelompok kecil atau penggunaan multimedia atau bahan pembelajaran yang dapat diakses setiap siswa gitu, dan atau juga dapat berbasis dengan teknologi. Nah, untuk penilaian sendiri, evaluasi kinerja siswa tidak harus seragam, melainkan ya disesuaikan lagi dengan kemampuan dari setiap siswa itu sendiri. Nah, untuk pendekatan pembelajaran multisensori sendiri dapat menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan lebih dari satu indera. Misalnya kayak dalam satu kelas itu menggunakan pembelajaran seperti PPT atau menggunakan visual gitu, media visual. Jadi siswa dengan contohnya kekurangan di pendengaran dapat mengikuti kelas itu dengan pengalaman yang maksimal. Jadi semua siswa dapat mendapatkan pengalaman yang sama. Lalu untuk strategi pengajaran kolaboratif sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada dua cara lebih tepatnya, yaitu dengan tim teaching dan pembelajaran teman sebaya. Nah, tim teaching itu apa? Yaitu guru reguler dan guru pendukung khusus. Jadi ada guru khusus tersendiri yang bekerja sama dengan guru reguler di kelas tersebut untuk mengajar semua siswa. Jadi guru pendukung ini dikhususkan untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau dengan disabilitas. Jadi guru ini akan memberikan perhatian dan dukungan yang lebih spesifik kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, untuk pembelajaran teman sebaya atau kita biasa menyebutnya peer learning memanfaatkan bantuan teman sebaya. Jadi dalam kelas itu jika tidak ada guru pendukung khusus dapat menggunakan pembelajaran ini karena hanya memerlukan bantuan dari teman sebaya yang mungkin lebih mampu untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus ini memahami materi pelajaran. Nah, model ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai. Ini juga dapat mencegah ya uh, seperti bullying atau perundungan terhadap siswa yang berkebutuhan khusus karena interaksi sosial dan rasa saling menghargai timbul melalui pembelajaran ini. Selanjutnya ada rencana pembelajaran individual atau RPI, yaitu bagi siswa dengan kebutuhan khusus, guru dapat menciptakan atau merancang rencana pembelajaran itu yang mencakup tujuan belajar individual yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, RPI ini memastikan bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, dan dukungan siswa tersebut. Nah, tujuan yang dapat dicapai dalam RPI ini itu tujuan belajar disesuaikan dengan perkembangan individu. Jadi ini memungkinkan ya dengan kebutuhan khusus untuk mencapai keberhasilan dengan kemampuan mereka sendiri. Lalu ada untuk penggunaan teknologi bantu itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu teknologi asistif dan teknologi digital. Yaitu teknologi asistif itu merupakan penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak untuk membaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Nah, aplikasi yang mendukung siswa dengan kesulitan menulis atau kesulitan alat komunikasi berbasis gambar bagi siswa dengan keterbatasan bicara. Untuk pembelajaran digital yaitu e-learning dan perangkat lunak, pembelajaran dapat disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Nah, ini memungkinkan siswa untuk belajar pada kecepatan dan gaya yang nyaman bagi mereka. Jadi mereka dapat belajar itu dengan sesuai porsinya, tidak harus mengikuti porsi dari siswa reguler. Jadi mereka akan mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman gitu tanpa adanya tekanan atau paksaan. Nah, selanjutnya ada inklusivitas dan penilaian. Nah, penilaian di sini yaitu penilaian berbasis kemampuan dan penilaian formatif dan umpan balik. Nah, guru itu memperhatikan kemampuan dan perkembangan individu setiap siswa, yaitu penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum seperti yang siswa reguler dapatkan, tetapi semuanya itu
disesuaikan lagi dengan pencapaian relatif mereka ataupun sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, penilaian formatif ini dan maksudnya selanjutnya yaitu penilaian formatif dan umpan balik, yaitu penilaian formatif dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan siswa secara real time, apakah siswa itu sudah berkembang dengan baik gitu. Nah, diikuti dengan umpan balik yang konstruktif, maksudnya itu membangun. Untuk ini membantu siswa untuk mengetahui area mana yang perlu diperbaiki atau mungkin siswa itu perlu untuk evaluasi. Dan guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran. Lanjut, ada lingkungan belajar yang mendukung. Itu maksudnya adalah kelas itu aksesibel, dapat diakses semua siswa, tidak hanya siswa reguler saja, tetapi siswa dengan kebutuhan khusus juga dapat mengakses kelas atau pendidikan yang sama tanpa, ya ini juga memerlukan peran dari guru-guru dan pihak sekolah dalam merancang sistem yang dapat diakses semuanya. Jadi semuanya dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama. Nah, selanjutnya pendekatan universal design for learning, yaitu pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa sejak awal, bukan hanya melalui modifikasi setelah fakta, yaitu mencakup dalam cara siswa mengakses informasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui, dan berpartisipasi dalam kelas. Dan ada lagi dukungan emosional dan sosial, yaitu pembinaan keterampilan sosial siswa, di mana siswa itu dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan pembinaan khusus dalam keterampilan sosial, karena ya tidak semua siswa dengan kebutuhan sosial itu kebutuhan khusus. Tentunya yaitu dapat bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat atau lingkungannya. Ya, pendidikan ini bertujuan agar siapapun siswa itu dengan kebutuhan apapun dan kekurangannya dapat merasa aman dan dapat diterima dalam lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya ada untuk kolaborasi tenaga pendukung, yaitu bisa melibatkan, ya seperti yang saya jelaskan tadi, melibatkan pendukung khusus seperti guru khusus tadi atau pendamping siswa. Nah, yang terakhir ada peningkatan inklusivitas dalam kelas, yaitu pengembangan sikap positif siswa lain. Jadi ya untuk menghindari terjadinya bullying atau ya perundungan terhadap siswa dengan kebutuhan lah. Jadi di sini kita perlu menanamkan kesadaran atau menyadarkan siswa-siswa yang lain bahwa siswa dengan kebutuhan khusus itu tidak pantas atau tidak layak kita perlakukan dengan buruk gitu. Dan pengelolaan kelas itu juga harus adil ya, memastikan bahwa semua siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi atau terlibat dalam pembelajaran, dengan menghindari tindakan yang membuat mereka itu merasa terasingkan atau merasa terabaikan. Nah, untuk membangun kultur inklusi di daerah reguler membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf, bahkan orang tua wali. Nah, kultur inklusi itu tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus, tapi juga memastikan bahwa semua siswa, bahkan siswa reguler, dan tanpa memandang latar belakang disabilitas, kemampuan, dan kondisi sosial ekonomi dapat belajar dan berkembang bersama. Maka dari itu, mulailah kita menerapkan pendidikan yang inklusi. Terapkan sekarang.